warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Sehat-sehat saja kan? Ibu harap kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, hari ini ibu akan menyampaikan sebuah materi, tetapi karena kondisi kita yang tidak memungkinkan untuk bertatap muka langsung, jadi ibu ingin menyampaikan materinya melalui sistem pembelajaran daring ataupun online. Baiklah anak-anak ibu sekalian, ibu akan mengabsen dulu ya anak-anak ibu. Bagi yang sudah berhadir silahkan komen di kolom komentar. Oke, ibu tunggu. Baiklah anak-anak ibu, di sini ibu akan mengajarkan sebuah materi tentang Pitagoras. Tentang Pitagoras. Baiklah, seperti namanya, Pitagoras menyatakan bahwa kuadrat dari sisi miring segitiga sama dengan jumlah dari kuadrat sisi miringnya. Baiklah, di sini kita akan menggambar sebuah segitiga. Nah, di sini rumus teorema Pitagoras adalah BC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat. Baik, ibu akan membuat huruf kecil di antara sisi-sisinya. Di sini A, di sini B, di sini C. Jadi C kuadrat sama dengan, terbalik ya nak, A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi inilah rumus teorema Pitagoras. Baiklah, selanjutnya ibu akan membuktikan teorema Pitagoras tersebut berikut. Oke? Baiklah, di sini sudah ada gambar. Kita akan membuktikan teorema Pitagoras tersebut, oke? Di sini sudah terdapat persegi besar dan di dalamnya ada persegi yang kecil dan 4 buah segitiga siku-siku. Baiklah, untuk membuktikannya kita ambil luas persegi besar sama dengan luas persegi kecil ditambah 4 dikali setengah dikali alas kali tinggi. Kenapa ini 4 anak-anak? Karena di sini kan ada 4 buah segitiga siku-siku, jadi kita tambahkan dengan 4. Baiklah, luas persegi yaitu sisi dikali sisi sama dengan sisi kali sisi ditambah 4 dikali setengah dikali alas kali tinggi. Baik, kita lihat dari gambar ini, A ditambah B dikali A dikali B sama dengan C dikali C ditambah
Ini kita masukin, ini kita kalikan ke dalam ya anak-anak. 2 AB. Kemudian ini kita kalikan ke dalam. A kuadrat ditambah AB ditambah AB ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah 2AB. Baiklah, setelah itu A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah 2AB. A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB dikurang, ini pindah ke sisi kanan jadi kurang ya anak-anak. 2AB sama dengan C kuadrat. Ini habis, jadi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Terbukti sudah dengan menggunakan persegi kita dapat membuktikan rumus dari teorema Pythagoras, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ingat ya anak-anak. Baiklah, kita akan lanjutkan contoh untuk supaya anak-anak ibu lebih mengerti. Kita masuk ke contoh saja, oke? Udah dulu aku ya. Udah. Baiklah, ibu akan memberi contoh untuk anak-anak ibu. Baiklah, di sini sudah ada. Kita mengetahui AC adalah 6, AB adalah 8. Kita ingin mencari BC. BC ini sisi miring. Baiklah, yang dikatakan sebelumnya ibu ingin menjelaskan bahwa sisi miring adalah sisi yang berada di depan sudut. Jadi kita itu jika ingin melihat sisi miring, bukan hanya yang sisi yang miring saja, tapi dia itu berada di depan sudut siku-siku. Baiklah, di sini sudut siku-sikunya, dan di depan sudut siku-siku inilah sisi miring. Baiklah anak-anak ibu sekalian, kita mulai saja ya. BC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 6 kuadrat yaitu 36, 8 kuadrat 64. BC kuadrat sama dengan 100. BC sama dengan kuadrat jika dipindahkan sisinya menjadi akar. Akar dari 100 sama dengan 10. Baiklah, mudahkan anak-anak? Baik, kita akan laju ke contoh nomor 2. Sebelumnya anak-anak, perhatikan di sini ya. Ingat yang ibu bilang. Sisi miring adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Jadi kita harus melihat dulu sudut siku-siku. Di depan sudut siku-siku baru kita dapatkan sisi miring. Baik, kita melaju ke contoh nomor 2.
hapuskan dulu. Jadi anak-anak ibu sekalian, perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada dua buah segitiga ABD dengan BDC. Kita akan mencari BC, tapi sebelum kita mencari BC, kita harus mencari BD. Baik, kita lihat di sini. Di sini ada segitiga siku-siku. Dan di sini adalah sudut siku-sikunya. Di depan sudut siku-siku itu adalah sisi miring. Jadi BD kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah AB kuadrat. Nah, baiklah. Di sini sudah kita ketahui AD adalah 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 36 ditambah 64. Langsung saja ya anak-anak. BD sama dengan akar 3. Akar dari 100 adalah 10. Jadi sudah kita dapatkan BD-nya yaitu 10. Sekarang kita akan mencari BC. Baik, di sini kita perhatikan sudut siku-siku. Seperti yang ibu bilang tadi, bukan selamanya yang miring itu adalah sisi miring. Oke? Jadi di depan sudut siku-siku adalah sisi miring. Jadi BD adalah sisi miringnya. Kemudian baiklah, kemudian kita akan mencari BC. Seperti halnya BD kuadrat sama dengan CD kuadrat ditambah BC kuadrat. BD tadi sudah kita dapatkan 10. BD kuadrat yaitu tadi akar dari 100. 100 sama dengan CD. CD 5 kuadrat ditambah BC kuadrat. Baiklah, kemudian kita pindahkan BC ke sisi kiri. 100 dikurang 25. BC kuadrat sama dengan 75. BC sama dengan akar dari 75. Nah, di sini sudah kita dapatkan BC adalah akar 75. Sampai sini boleh, jika ingin dikecilkan juga boleh ya nak, tapi ibu ambil yang sampai sini saja biar kita cepat, oke? Kemudian kita beralih ke contoh selanjutnya. Ya. Baik, kita akan melangkah ke contoh selanjutnya ya anak-anak. Kita buat di sini 5, 4, 3. Nah, jadi di sini yang kita cari adalah AF. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan? Baiklah, di sini kita harus mencari satu-satu ya segitiganya. Di sini ada 4 segitiga siku-siku yang memiliki masing-masing siku-siku di sini.
Baik anak-anak, pertama kita harus mencari DF terlebih dahulu ya. Jadi untuk menyelesaikan soal yang seperti ini, kita mulai dari sini dulu ya anak-anak. Ya baiklah, ini adalah sisi siku-siku dan di depannya yaitu sisi miring. Jadi EF kuadrat sama dengan ED kuadrat ditambah DF kuadrat. DF kuadrat. Baik, EF adalah 20 kuadrat sama dengan ED yaitu 6 kuadrat ditambah DF kuadrat. 400 sama dengan 36 ditambah DF kuadrat. Jadi DF kuadrat sama dengan berapa ini? Jadi 400 dikurang 36 yaitu 364. Baik, kita tidak selesaikan, tapi kita sampai sini saja karena itu akan dipakai untuk segitiga yang keduanya. Baik, segitiga yang kedua yaitu DF tadi sudah kita dapatkan 364. DF kuadrat, tunggu ya anak-anak, pertama kita lihat siku-sikunya sebelah sini. Di depan siku-siku adalah sisi miring. DF kuadrat sama dengan CD kuadrat ditambah CF kuadrat. Nah, DF kuadrat tadi 364 sama dengan CD yaitu 5 kuadrat ditambah CF kuadrat. Kita pindahkan sisi CF kuadrat sama dengan 364 dikurang 25. CF kuadrat sama dengan 364 dikurang 25, 339. Nah, sampai sini ini akan kita pakai ke segitiga yang ketiga. 339. Jadi kita lihat ini adalah siku-sikunya. Di depan siku-siku adalah sisi miring. CF kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah BF kuadrat. CF kuadrat tadi kita sudah ketahui 339 sama dengan BC yaitu 4 kuadrat ditambah BF kuadrat. Kita pindahkan. BF kuadrat sama dengan 339 dikurang 16. Ya. 339 dikurang 16. Ya. Yaitu 323. Nah, sudah kita dapatkan BF 323. Jadi kita bisa beralih ke segitiga yang keempat. Di sini kita lihat siku-sikunya sebelah sini. Di depan siku-siku yaitu sisi miring. Jadi BF kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AF kuadrat. BF kuadrat tadi 323 sama dengan AB yaitu 3 kuadrat ditambah AF kuadrat. Kita pindahkan AF kuadrat sama dengan 323 dikurang 9. AF kuadrat sama dengan yaitu 314 ya anak-anak. Baiklah. Jadi di sini sudah kita dapatkan AF sama dengan 314. Jadi anak-anak, jika bertemu dengan soal seperti ini, kita tidak boleh bingung. Kita mengerjakannya dari awal, dari apa yang diketahui, sehingga kita dapat menyelesaikan apa yang akan kita selesaikan. Baik, di sini AF sudah dapat 314. Perhatikan ya anak-anak. Jika ada yang ingin ditanyakan nanti, silahkan komentar di kolom komentar, oke?
Kita beralih ke soal cerita ya anak-anak. Ibu akan membawanya ke dalam suatu soal cerita supaya anak-anak ibu lebih mengerti lagi. Baik, di sini ibu akan tuliskan sebuah contoh cerita ya anak-anak. Sebuah tangga panjangnya 2,6 meter disandarkan tembok jika jarak ujung bawah tangga ke tembok 1 meter, maka tinggi tangga diukur dari tanah adalah. Ya. Baik, sebuah tangga panjang 2,6 meter disandarkan tembok. Jika jarak ujung bawah tangga ke tembok 1 meter, maka tinggi tangga diukur dari tanah adalah. Sebelumnya kita gambarkan dulu ya anak-anak ilustrasinya. Tangga yang panjangnya 2,6 meter disandarkan tembok. Ini tembok ya anak-anak, misalnya ini tembok, kurang lebihnya seperti itulah nak ya. Ibu nggak pandai menggambar. Kemudian ini tangganya, tangga yang disandarkan 2,6. Jika jarak ujung bawah tangga ke tembok 1 meter, ini ujung bawah ke tembok 1 meter, maka tinggi tangga yang ditanya ini. Maka yang ditanya adalah tingginya ya anak-anak. Nah, di sini bisa kita gunakan teorema Pythagoras. Jadi yang kita ketahui ini adalah sisi miringnya. Di sini siku-sikunya ya anak-anak. Jadi kita bikin sebuah ilustrasi. Di sini A, sini B, di sini C. Jadi AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, di sini AC yaitu 2,6 kuadrat 3. Nah, jadi di sini AC yaitu 2,6 kuadrat ditambah AB 1 kuadrat ditambah BC kuadrat. 2,6 kuadrat yaitu 6,76 sama dengan 1 ditambah BC kuadrat. 6,76 dikurang 1 sama dengan BC kuadrat. 5,76 sama dengan BC kuadrat. Jadi BC sama dengan akar dari 5,76. Di sini akar 5,76. Nah, baiklah anak-anak, sampai sini saja materi yang ibu sampaikan pada pagi hari ini. Jadi jika anak-anak ibu belum paham ataupun ada yang tidak dipahami, silakan komentar di kolom komentar. Oke? Sampai sini saja yang dapat ibu sampaikan. Semoga ilmu yang ibu sampaikan pada hari ini nyampe ke otak-otak anak-anak ibu sekalian, supaya anak ibu bisa menyerap apa yang ibu ajarkan hari ini. Baiklah, semoga ilmu yang ibu berikan bermanfaat bagi anak-anak ibu sekalian. Ibu selesaikan sampai sini. Ibu tutup pembelajarannya untuk hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.